tindakan. Tapi ibu gurunya juga gini, yuk kita hari ini sama-sama makan buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iris. Kawan-kawan, hari ini saya lagi ada di dinas kesehatan bersama Bunda siapa? Bunda itu dari mana? Dari Neglasari. Apa Pak? Saya juga Sabang Karawang. Semua sektor ya. Hari ini kita fokus di sektor pendidikan. Kenapa kita pilih ibu-ibu TK yang hadir di sini? Anak-anak kita nih, generasi dimulai dari usia paling dini ya. Biasa kemarin kita bertemu dengan ibu-ibu PAUD, hari ini kita bertemu dengan ibu-ibu TK. Nah, ini ujung-ujung tombaknya dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan kalau nggak ada ibu-ibu semua menyampaikan informasi tentang kesehatan yang sederhana ya, yang di kalangannya untuk anak-anak TK itu ibu-ibu nih jagonya ya. Jadi kita berharap pertemuan kali ini bisa nanti minimal ya anak-anak kita ini terinformasikan. Nanti tadi sudah disampaikan oleh Ibu MC, kita hari ini fokus ke tema tentang stunting. Kenapa sih gerakan masyarakat hidup sehat apa hubungannya sama stunting nih? Bingung kali ya. Nah, itu sangat berhubungan sekali ya. Kalau salah satu pencegahan stunting di Kota Tangerang ya dimulai dari hidup sehat terlebih dahulu, dimulai dari ibunya semenjak mengandung si bayinya sampai nanti masa emas atau apa ya, nanti mungkin dari dari Ibu Yeni ini dari Persagi akan detail menjelaskan tentang stunting. Stunting di Kota Tangerang ternyata masih ada ibu-ibu ya, dan ini ancaman sebetulnya. Stunting ini ancaman buat generasi bangsa Indonesia. Bukan. Kita di dinas kesehatan sebenarnya ada tagline yaitu dinas kesehatan bugar. Itu ada singkatannya, B-nya berinovasi, diharapkan kita selalu berinovasi. I-nya E-nya unggul diharapkan tentang SDM yang ada di dinas kesehatan baik nakes ataupun non nakes dia unggul. Kemudian G-nya gesit dalam artian kalau kita menangani segala sesuatu kan harus gercep ya Bu ya. Yeah. Bisa tuh lemot kayak gitu karena penyakit datang menghadang di depan. Kemudian I-nya amanah. Kita sebagai manusia harus selalu amanah karena segala sesuatu kalau kita lakukan dengan amanah pasti hasilnya dengan baik. R-nya rajin ya, kita harus rajin. Baik. Hari ini kita ada 3 narasumber. Yang pertama kebetulan sudah hadir di hadapan kita, Bu Jenny Dwi Rahmawati. Beliau ini lahir di Bandung, alamatnya di Google Mas Indah. Kemudian beliau sebagai sekretaris Persagi, Persatuan Gizi Kota Tangerang. Nanti akan diajarkan mengenai apa berkaitan dengan anak balita sebagai murid ibu, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu guru, apa yang selama ini dilakukan sudah benar apa belum, nanti akan disampaikan oleh Bu Yeni. Baik, kita sambut Bu Yeni, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima. Itu lagi, volumenya kurang 5% lagi, baru 95%. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Kalau begini udah seperti ibu guru TK. Kalau ibu guru TK itu kan harus powerful ya, ceria. Nggak peduli itu di rumah habis ngadepin masalah apa, nyampe sekolah full smile. Jadi kalau senyum atau enggak itu kan walaupun kita pakai masker terlihat dari mata ya. Nah, saya seneng nih ibu-ibu pagi ini matanya tuh cerah-cerah, bright, bersinar gitu ya. Udah siap ya Bu ya, kita hari ini berdiskusi bersama-sama. Punten, saya mohon izin, saya Yeni, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ros.
Saya sebagai sekretaris DPC Persagi Kota Tangerang, ibu-ibu sudah tahu Persagi itu apa? Belum. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Persagi itu Persatuan Ahli Gizi Indonesia, cabang Kota Tangerang. Hari ini kita akan membahas mengenai gizi seimbang untuk balita. Kenapa ibu harus tahu? Karena yang ibu hadapi setiap hari adalah balita. Usianya rata-rata di bawah 6 tahun ya kan Bu ya? Yeah. Kalau 6 tahun biasanya lewatnya paling setengah tahun gitu kan ya, jarang yang 6 tahun baru mulai TK. Yeah. Oke, kita mulai ya Bu ya. Sudah siap? Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu. Jadi sebelum kita bahas gizi seimbang, kita harus tahu dulu nih, apa itu stunting. Ada yang sudah tahu stunting apa? Gagal tumbuh kembang. Ya, jadi stunting itu ibu-ibu terjadi pada anak balita karena dia terjadi karena gagal tumbuh. Gagal tumbuh yang kronis, gagal tumbuh karena kekurangan gizi yang kronis dari sejak ibunya hamil sampai dengan balita itu usia 2 tahun. Jadi tidak terjadi semata-mata tiba-tiba. Alhamdulillah tahun kemarin kita bisa menurunkan stunting di Kota Tangerang ya, 15,3. Target nasional di 2024 itu adalah 14,3. Jadi kita tinggal sedikit lagi ya Bu ya. Sedikit lagi, alhamdulillah mudah-mudahan 2024 kita bisa menurunkan di bawah target nasional. Kita sekarang terendah se-Banten posisinya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan ini. Oke, nah ini Bu, pasti ada yang bertanya-tanya ya, kenapa sih di saya gitu sebagai guru TK harus tahu mengenai stunting, harus ikut acara ini gitu. Karena Bu, jadi stunting itu masalah kesehatan yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh faktor dinas kesehatan saja. Ada 2 intervensi yang mempengaruhi. Intervensi gizi spesifik itu dilaksanakan oleh faktor kesehatan, oleh unsur-unsur kesehatan. Ada juga intervensi gizi sensitif. Nah, dia di sini bekerja sama dengan faktor-faktor di luar kesehatan, seperti Kementerian Pendidikan, lalu ada Kementerian PUPR, KAI, lalu berpakaian seminimal mungkin. Jadi kalau adiknya pakai jaket atau bawa tas mainan gitu ya, itu harus dilepaskan. Dia pokoknya seminimal mungkin. Lalu ada lagi kalau kemarin anak PAUD masih ada yang pakai diapers Bu, katanya popok sekali pakai harus dilepas. Tapi lihat dulu ya, itu dia udah penuh apa belum. Kalau masih kering kalau apa pakai aja. Kalau udah penuh kan berat. Lalu lepaskan aksesoris, ya kan, kayak yang tadi botol minum dan lain-lain gitu ya. Kepalanya tegak, pastikan pandangannya lurus ke depan. Yang nimbang ada posisinya, kalau yang digital ini atau ini boleh dari samping atau dari depan. Posisi badannya tidak bergerak-gerak. Walaupun anak TK itu memang aktif ya, mereka kan memang di masanya atraktif gitu ya. Terus juga posisinya tuh Habis nggak ada yang maju. Oh, yang diukur, ayo siapa boleh yang mengukur, yang diukur kedua orang. Taruh. Oh, udah Bu. Oh, ini udah. Bu, ini mikrotoanya ngumpet, malu-malu dia. Ini alatnya apa Bu namanya? Iya, mikrotoa. Jadi kayaknya karena mikrotoa. Ayo Bu, ini sebagai yang anak TK, siapa namanya Dek? Dek Isa. Oh, silakan Dek. Ini ibu gurunya siapa? Bulita. Oh, Bulita. Ayo Bu. Nggak apa-apa, masih terlihat. Gimana pertamanya apa dulu? Lepas alas kaki. Alas kaki dilepas. Ya. Tegak lurus. Nyender. Kucirnya di. Jadi harus sender apa enggak? Ya, enggak sender. Oke ya, note dulu ya, enggak sender. Tegak tapi enggak sender.
Jadi yang menempel apa aja, Bu? Yang menempel hanya tumitnya saja. Ya, jadi yang menempel hanya tumitnya saja. Udah gini? Udah dibaca? Bacanya dari mana? Oh gitu. Ya, Ibu sekarang tahu nggak hasilnya berapa? Oke, 164. Bagaimana, ada yang setuju dengan cara seperti ini atau mau mempraktekkan cara yang lain? Kalau saya menempel di dinding. Ya, menempel di dinding. Jadi ada dua buku ya, buku nempel dan tidak nempel. Oke, nanti kita sepakati. Lalu dibacanya dari pinggir yang tadi ya Ibu ya. Seperti ini cara membacanya. Depan. Oh, dari depan. Oke. Lalu ibunya yang menempel hanya tumit. Apakah seperti itu? Dia nempel di kalau aku pakai itu ya, pakai yang Iya. dia nempel semua. Oh, nempel semua. Oke. Jadi nempel semua ke tiangnya ya. 164. Oh, dedeknya udah ini enggak stunting tapi giant ya. Oke, terima kasih. Silakan dipakai lagi, Bu. Itu. Terus perlihatkan dengan tindakan. Berarti bu gurunya juga gini, yuk kita hari ini sama-sama makan buah, kan tadi hari buah tuh. Ayo buah kalian dikeluarin, makan ya bareng sama ibu. Berarti bu gurunya juga harus bawa dari rumah ya Bu ya. Nah, oke. Minta kamu. Ini ternyata selain tadi kita sudah bahas pertumbuhan, dia tidak optimal. Ini ya Bu ya, bagaimana pendidikan anak usia dini itu memang termasuk ke dalam standar teknis pelayanan minimal. Jadi perlu untuk diimplementasikan gitu. Selain dari lingkungan keluarga, ternyata saat dididik oleh ibu-ibu pun anak-anak itu harus mendapatkan kasih sayang yang maksimal. Ini catch up growth atau kejar tumbuh, Bu. Jadi anak yang stunting itu kan penanganannya di masa 0 sampai 2 tahun. Kenapa difokuskan di situ? Karena memang masa emas ya. Dia itu sedang cepat banget gitu. Jadi kalau 2 sampai 5 mungkin dia hanya 1 kali lipat. Sinar Hati Raya, beliau selaku Ketua TPPKK Kota Tangerang, kemudian juga Pak UTK Kota Tangerang, beliau penasehat Dharma Wanita, beliau luar biasa, Ibu dengan 4 anak yang luar biasa juga, pendamping wali kota kita yang luar biasa, banyak tugasnya sampai langsing beliau ini. Baik, Ibu akan menyampaikan mengenai penerapan Germas di tatanan PAUD dan TK. Kami persilahkan Ibu menyampaikan materinya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi tadi ya. Kami persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu dari Dinas Kesehatan yang saya hormati, kayaknya Bu Sari nggak ada ya? Oh ada, sedang ada kegiatan. Yang saya hormati Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, yang saya hormati Sekretaris DPC Persagi Kota Tangerang, Ibu Yeni, undangan guru-guru TK se-Kota Tangerang. Wah, ada 38 orang. Sehat Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul mungkin berbagi ilmu agar generasi kita nih bisa sehat dan kuat. Amin. Tidak lupa salam salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini kita ada sedikit materi tentang penerapan Germas Gerakan Masyarakat Sehat di tatanan TK di Kota Tangerang. Ini pada diem-diem aja? Hah? Ya, Pada kuda. Pesona. Apa sih? Ya. Ya ampun. Baru ini Bu. Ya Allah Ibu.
biasa. Kalau guru-guru PAUD kan kita panggilnya Bunda PAUD ya. Kalau guru-guru TK panggilnya apa nih? Sama. Ibu guru TK di sekolahan muridnya panggilnya apa sih? Bunda. Sama ya, sama dong kita ya. Sebenarnya gini, Bunda PAUD, Bunda TK juga, sama Bunda SD juga. Ibu kalau ada kegiatan kadang-kadang suka gini, Ibu Anu mah datangnya ke PAUD doang gitu. Oh, bener lagi. Salah. Iya, Kak, saya kalau diundang insya Allah saya datang, Bu. Ibu-ibu nggak pernah ngundang. Kalau diundang nggak ada. Rumah saya di Karawaci, di belakang Rumah Sakit Sariasi. Kalau nggak ngerti, bilang aja rumahnya Wali Kota mana gitu. Kita dianterin ke rumah saya. Undang nggak apa-apa, rumah saya terbuka buat masyarakat Kota Tangerang. Mau undang, mau silaturahmi. Alhamdulillah. Ya. Iya, ini jangan-jangan pada nggak kenal sama saya, baru ketemu ya? Ya. Astagfirullah. Baru sekali. Pertama kali ketemu ya Allah. Kita kenalan dulu ya. Covid. Iya, jadi nama saya Aini Suci Arif Wismansyah. Tuh, mana? Ada tuh dia tuh. Ketutupan ya? Itu yang paling ganteng itu suami saya. Paling ganteng sama saya. Ya, jadi alhamdulillah kami dikaruniakan anak 4. Rumah kami tadi di Karawaci di belakang Rumah Sakit Sariasi. Silakan kalau mau silaturahmi, mau ngundang, mau nanti insya Allah kalau kita ada pengajian datang Bu, ya Bu ya. Kita biasanya juga ada pengajian besar. Cuma karena COVID, psikopat COVID ini nggak selesai, jadi nggak ngaji-ngaji lagi. Nanti rumah kami terbuka untuk warga Kota Tangerang ya Bu. Jadi hari ini kita mau penerapan germas di tatanan TK di Kota Tangerang. Germas itu apa sih? Germas adalah suatu tindakan sistematis yang terencana yang dilakukan bersama-sama. Jadi nggak bisa, Pak Arif punya program nih, programnya namanya germas kan, program Germas gerakan masyarakat hidup sehat. Kalau masyarakatnya tidak bisa ikut serta dalam membantu menyukseskan program pemerintah, nggak akan berjalan. Jalan nggak Bu? Enggak. Harus betul-betul bikin program, bikin kegiatan. Tapi kalau masyarakatnya nggak ikutan, rasanya mustahil untuk berhasil. Jadi kita nih sama-sama minta bantuan sama ibu-ibu guru TK sebagai fondasi dasar. Karena fondasi dasar kita yang biru adalah penyakit menular. Yang abu-abu itu cedera. Nah, yang paling banyak berkembang ini adalah penyakit tidak menular. Nah, itu dia faktor resiko penyakit tidak menular itu dari penduduk yang lebih dari 10 tahun kurang aktivitas fisik. Apalagi setelah COVID, kita makin mager. Ya Bu ya? Iya. Dulu mager kita alasannya hujan jadi mager. Sekarang nggak hujan, nggak terang semua mager ya Bu ya. Karena memang terbiasa di rumah, ya udah karena nggak boleh kemana-mana tiduran. Nah begitupun anak-anak kita, bisa dilihat anak-anak kita tuh, anak-anak saya sekarang kalau diajak pergi Bu, dulu kalau kita diajak pergi orang tua tuh senang Bu. Kalau sekarang dia nanya mau kemana, aku boleh belanja nggak? Kalau nggak belanja aku nggak mau pergi. Iya kan? Kalau diajak restoran aja nanyanya apa? Ada wifi-nya nggak? Dia nggak nanya menu, nanya wifi. Ada wifi-nya nggak? Kalau ada, ya aku mau. Kalau nggak ada, kita cari yang ada wifi-nya. Kan memang zaman berubah. Pastinya perilaku anak kita juga berubah. Tapi bagaimana kita nih, ibu sebagai orang tua di sekolah dan saya sebagai orang tua di rumah, kita punya satu frekuensi dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana menjadi anak-anak yang sehat secara lahir dan batin ya Bu ya. Jadi harus sama frekuensinya. Kemarin ada yang nanya, Bu, kita nih sekolah sudah bikin parenting, sudah bikin aturan buat anak-anak kita, tapi orang tuanya tidak satu frekuensi. Orang tuanya tuh kayak menyekolahkan anak di kita tuh hanya sebagai titipan. Jadi mau ada rapat apapun dia nggak mau datang dan tidak mau berperan sebagai orang tua yang baik. Lalu bagaimana solusinya? Saya bilang sekarang bikin aturan. Jadi kalau anak mau daftar ke sekolah ibu-ibu, bikin aturan bahwa anak orang tua dan orang tua masukin anak sekolah kita itu nggak asal-asalan, bukan perintipan. Bikin aturan kalau dia nggak datang dalam rapat atau tidak datang dalam parenting, itu ada hukumannya. Atau di sekolah anak saya
Kalau 3 kali nggak datang parenting, itu dikeluarin anaknya, Bu. Jadi siang ya. Semoga ibu-ibu tidak jenuh ya. Karena yang kita bahas sekarang materi yang agak berat ya, terkait dengan dasar hukum, pelaksanaan dari Germas, kemudian juga stunting yang saat ini sedang menjadi isu strategis, dan juga COVID yang masih ada. Karena waktu sudah menjelang setengah 12 juga, mungkin kita langsung saja ya, gitu ya. Ini kita membahas pada hari ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu Germas. Germas ini dasar hukumnya adalah Impres nomor 1 tahun 2017 ya. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Namun karena Germas ini sangat diperlukan dan sangat mempengaruhi Komisi Kesehatan, maka dari itu tetap dilanjutkan. Kemudian ada juga dasar hukum yang kedua yaitu pendekatan keluarga, Permenkes nomor 39 tahun 2016. Ini adalah pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh keluarga di wilayah setiap puskesmas. Jadi puskesmas itu mempunyai tugas yang lebih berat lagi, yaitu menilai atau meninjau keluarga itu pendekatannya lewat keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu standar pelayanan minimal, itu Permenkes nomor 4, ini untuk pemerintahan kabupaten kota. Jadi SPM itu harus dicapai, ada standar-standar yang harus dicapai. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita kembali kepada tujuan pembangunan kesehatan. Undang-undang kesehatan ini ibu-ibu masih sudah hafal ya, nomor 36 tahun 2009. Ini adalah tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia. Kenapa? Karena kesehatan itu merupakan hak asasi manusia. Jadi semua kita manusia ini mempunyai hak untuk sehat. Jadi ibu sekalian ini, semua kita ada di ruangan ini harus sehat. Kenapa? Karena hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan itu menimbulkan kerugian. Jadi kalau kita sakit berarti rugi. Kenapa? Karena akan banyak sekali biaya yang dikeluarkan. Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembangunan semua berwawasan untuk sehat. Ya. Jadi dengan sehat itu merupakan investasi. Ya. Dari tadi pagi, ahli gizi juga Ibu Wali sudah menggalang kita untuk supaya sehat. Kenapa? Kalau kita sehat ini investasi. Kalau kita sakit, di rumah sakit kan biaya banyak ya. Tapi kalau sehat, otomatis negara kita menjadi kuat ya, merupakan investasi. Sehingga upaya pembangunan itu harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dan merupakan tanggung jawab siapa? Semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, juga kita masyarakat ya. Jadi tanggung jawab itu adalah untuk milik kita semua, untuk sehat ini. Lanjut. Nah sekarang untuk mencapai sehat itu kita harus memahami derajat kesehatan manusia itu dilandasi oleh 4 faktor. Ini namanya teori Bloom ya. Untuk sehat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan itu hanya 10%. Ya, jadi kalau ibu-ibu di sini, saya memang keturunan diabetes gitu kan, keturunan gula dari orang tua, jadi sepertinya pasrah. Itu salah. Ya, ibu-ibu harus tahu bahwa faktor keturunan itu hanya 10%. Kenapa? Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan itu 20%. Yang ketiga itu perilaku 30%. Di sini gambarnya orang sedang mencuci tangan ya. Nah, itu yang tadi dibahas sama Ibu Wali ya, bahwa perilaku hidup dan bersih. Hidup bersih dan sehat itu adalah pengaruhnya 30% terhadap derajat kesehatan. Kemudian di sini yang paling besar adalah lingkungan. Ya. Kenapa lingkungan ini mempengaruhi derajat kesehatan? Mungkin ibu-ibu di sini bisa menjelaskan. Kok keturunan orang sebenarnya sedikit, gitu loh. Kenapa? Karena lingkungan itu mempengaruhi memberikan pengaruh yang besar. Jadi misalkan begini, kita memang turunan darah tinggi, orang tua darah tinggi, tante darah tinggi, semua darah tinggi. Nah, bagaimana supaya kita tidak darah tinggi? Nah, kita melakukan misalkan perilaku bersih dan sehat, kita melakukan olahraga. Berat badan kita menjadikan normal, berat badan normal. Kemudian kita ke pelayanan kesehatan kita mengontrol, ya kan? Nah, dalam lingkungan juga, lingkungan itu sangat berpengaruh. Misalkan lingkungan kita itu kotor, lingkungan kita itu setiap orang. Artinya
tapi kita mau nggak? Jangan hanya sadar saja, tapi kita mau. Setelah mau kita mampu untuk hidup sehat. Nah, itu merupakan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Dan itu harus merupakan kerjasama kemitraan dari pemerintah pusat, lintas sektor. Ada faktor gizi buruk ya, tadi sudah dibahas. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi pada saat sebelum dan masa kehamilan. Kemudian yang ketiga, masih terbatasnya layanan kesehatan, yaitu ANC. ANC itu layanan pada saat kehamilan. Jadi ya kalau dulu 4 kali ya, minimal 4 kali kan kalau untuk kontrol kehamilan. Sekarang jadi 6 kali ya ibu ya. Yang pertama harus di dokter, yang terakhir yang melahirkan juga harus sama dokter. Kemudian yang terakhir yaitu masih kurangnya akses kepada makanan bergizi dan air bersih. Lanjut. Nah, di sini permasalahan stunting secara Indonesia ya, secara nasional ya. Kita melihat di sini ada 10% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah. Artinya kalau ada 10 bayi yang lahir, ada yang 1 yang kecil ya, yang hanya di bawah 2,5 kg. Gitu. Kemudian permasalahan kedua di Indonesia ini ada 19,6% balita yang memiliki berat badan tidak sesuai dengan usianya atau gizi kurang. Kadang disebut balita kurus ya. Jadi di antara 10 ada 2 yang kurus, ya kurus nih, nggak bisa gemuk-gemuk kalau makannya banyak. Kemudian yang terakhir ini 37% balita di Indonesia memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usia atau stunting ya. Di sini ada 37%. Artinya kalau ada 10, ada 3 orang, ada 1 yang pendek. Ini menjadi masyarakat, menjadi isu strategis. Jadi secara keseluruhan di Indonesia ini ada 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak maksimal. Di antara 3, 1 yang kecil ya, yang pendek ya, stunting. Nah, dampak ini akan berpengaruh kayak tadi masalah kognitif, jadi kemampuan otaknya itu berkurang. Kemudian juga nanti pada saat usia untuk beberapa tahun yang akan datang, target itu hanya dengan pengurangan 1 sudah mencapai target. Tapi yang kita kalau bisa lebih ya, tidak target. Jadi benar-benar stunting itu tidak ada. Kalau 15,3 kan berarti hanya di antara 6 orang anak ada 1 yang kecil ya. Kalau paling tinggi memang kabupaten kalian bilang harus susah ya. Lanjut. Nah ini secara tahun 2020, tahun 2019 dan 2021 ya. Anggaran ini dari 19 jadi 15 ya. Cepat penurunannya memang. Yang lain masih pada tinggi-tinggi ya. Memang pekerjaan kita berat. 8 kabupaten kota ini berat sekali. Terutama Pandeglang memang berat. Kabupaten Serang juga agak tinggi. Lanjut. Jadi kita kembali ke stunting tadi. Dasar hukumnya adalah Perpres. Tadi sudah disampaikan ya sama Ibu dari Pesagi bahwa Perpres nomor 72 tahun 2021. Jadi ibu-ibu mungkin dapat menghafalnya. Ini tidak sulit, ini baru tahun lalu keluar Perpresnya tentang percepatan penurunan stunting. Di sini ada 5 pilar strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting. 5 pilar ini dapat kita baca di materi ya. Kita harus melaksanakan 5 pilar ini untuk dapat melaksanakan penurunan percepatan stunting tadi. Lanjut. Ada sedikit kerangka berpikir di sini dapat saya sampaikan tentang intervensi yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau untuk stunting ini ada 2 intervensi gizi spesifik dan kemudian langkah gizi juga sudah dijelaskan. Berolahraga, saya dulu tidak perlu salaman dulu, menggunakan pakaian dan setibanya di rumah langsung mandi. Pakai masker ya, pakai masker tetap laksanakan. Karena apa? Untuk mencegah COVID itu kan variasinya banyak lagi, model-model lagi kan, jangan sampai itu meningkat kembali. Nah ini waspada novel coronavirus namanya baru-baru ya, ada novel, ada segala macam ini. Coronavirus adalah keluarga besar virus penyebar penyakit pernapasan ringan hingga berat. Virus ini pertama kali ditemukan. Jadi kita tetap waspada ya. Karena sekarang batuk juga kita ragu-ragu nih, batuk apa nih, batuk corona atau batuk yang lain ya kan? Iya. Lanjut. Nah,
Jadi untuk anak-anak sekolah ini ada dengan cara menjaga anak usia sekolah tetap sehat pada masa adaptasi COVID dengan melakukan imunisasi. Saya rasa sudah semua ya, anak-anak didik kita sudah melakukan imunisasi. Yang kedua, anak tidur cukup. Pusing? Mudah? Ya, Jelas? jelas. Atau bablas? Beda Bablas. tipis soalnya. Ya, saya maksud gitu beda tipis. Ini jelas atau tambah puyeng atau ini. Tapi saya yakin ibu-ibu guru TK ini mah luar biasa karena kesabarannya mengajari anak mengulang akhirnya sampai anaknya bisa itu mungkin butuh kesabaran tingkat tinggi. Nanti kalau ini tadi belum jelas materinya nanti kan akan di-share di sini, dibaca lagi, pasti akan menjadi lebih jelas. Baik, saya buka